Selamat siang guys. Pantun dulu ya. Gadis cantik dihiasi bando, bukan berarti dia kuno. Siapa yang mau ikut ke Manado, pasti diajak ke Danau Tondano. Hah, kamu udah gak sabar nonton ya? Cus. Seharian aku tak tenang, seperti orang kebingungan. Guys, maafin, sampai lupa nyapa nih. Wajib lagi serius, mancing. Oh iya guys, tahu nggak sih kira-kira episode kali ini mau bahas apa ya? Pancingan? Kolam? Atau ikan? Bukan juga. Atau air? Nah, ini di episode kali ini bakal bahas air salah satunya. Tapi bukan sembarang air. Penasaran kan? Ya udah, nonton aja episode kali ini ya. Spesial soalnya buat kamu. Iya, kamu. Nyangkut nih. Nyangkut kemana ya? Danau yang ada di Minahasa ini adalah danau terluas di Sulawesi Utara ya guys. Luasnya hampir 2.300 hektar ya. Oh iya guys, di tepi Danau Tondano kelihatan jelas banget Gunung Kaweng ya guys. Konon, danau ini juga terbentuk karena letusan dahsyat dari Gunung Kaweng purba. Paling jelas sih, lihat panorama Tondano ini dari atas bukit ya guys. Sekarang ada tuh wisata kekinian yang menyajikan hamparan luasnya Danau Tondano sebagai latarnya. Tempat ini berada di atas bukit Kampung Urungo. Jadi bisa lihat Danau Tondano dari ketinggian begini ya guys. Salah satu spot wisata baru di Sulawesi Utara ini emang berkiblat ke sana guys. Makanya di sini juga ada rumah pohon yang bisa dijadikan tempat bersantai sekaligus berfoto-foto kece tuh. Ada sekitar 4 rumah pohon dengan ketinggian dan daya tampung orang yang berbeda-beda. Semuanya bisa dijadikan tempat bersantai dan menjadikan view danau sebagai nilai jualnya. Oh iya guys, kalau kalian mau flying fox, di sini juga bisa kok. Kalian bisa merasakan sensasi mendebarkan meluncur di tepi jurang Bukit Urungo ini guys. Sayangnya nih guys, karena masih cukup baru, sarana pendukung seperti toilet dan yang lainnya belum cukup memadai ya guys. Nggak apalah, yang penting bisa menikmati keindahan Tondano dari atas ini. Guys, ngomongin soal Tondano, ada salah satu peristiwa besar yang masuk dalam catatan sejarah di sekitar Danau Tondano ini loh, yaitu Perang Tondano. Perang ini adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah Belanda sekitar tahun 1808 sampai 1809 ya guys. Makanya di sekitar Danau Tondano ini ada monumen peninggalan perang pada masa itu. Namanya Benteng Moraya tuh. Moraya berarti merah darah sebagai simbol perjuangan rakyat Minahasa pada waktu itu ya guys. Guys, Sulawesi Utara punya wisata air yang unik juga loh guys. Namanya Mata Air Konde atau air sapunan. Mata air ini terletak di Desa Wawali, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini nih yang jadi daya tarik di mata air ini. Kalau biasanya sumber mata air keruh setelah hujan, di sini sih
bakalan tetap jernih mau segede apapun hujannya ya guys. Warnanya juga tetap biru kayak kolam renang tuh. Belum lagi airnya yang terasa sejuk karena letaknya yang masih bersinggungan langsung dengan alam. Bikin pengen langsung lompat dan nyemplung ke sini ya guys. Dua nama ini beda asalnya guys. Kalau air sapunan diambil dari kata sapun, yaitu alat untuk menangkap udang. Soalnya dulu banyak udang di tempat ini guys. Air konde atau mata air konde karena di lokasi ini terdapat goa yang terletak di atas bukit guys. Di dalam goa tersebut mengalir mata air yang keluarnya berbentuk seperti konde pada rambut. Oh iya guys, ngomongin soal mata air, kenapa sumber air itu disebut sebagai mata air ya guys? Harus pakai awalan kata mata gitu. Kalian tahu sumber air? Sumber air tahu kan ya? Nah, tahu nggak sih kenapa sumber air itu disebutnya mata air? Karena sumbernya bentuknya itu seperti mata mungkin Nah, mas. bentuknya seperti mata. Terus Nggak tahu ya apa? mengeluarkan air Iya ya? mengeluarkan air. Mata kan juga mengeluarkan air. Oh iya bisa ya mata iya, mengeluarkan air. bisa Kalau lah. kenapa sih? Air mata. Oh air. Kalau lagi kenapa tuh? Kalau saya lagi nangis. Oh lagi nangis. Kamu terakhir nangis kapan? Udah lama mas. Mau makan kemana? Mau makan kemana? Kamu tahu sumber air? Tahu. Tahu. Nah kenapa sih sumber air itu disebutnya mata air? Karena Karena mata itu mata itu memancarkan cahaya. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku melihatmu. Jadi di sini mata digambarkan sebagai sumber atau pusat. Contohnya mata air sebagai sumber air, mata angin sebagai sumber arah angin, mata pencarian sebagai sumber penghasilan. Tuh guys, walaupun tidak selalu berarti sumber, mata sering digunakan sebagai awalan untuk menunjukkan sumber atau pusat dari sesuatu. Seperti mata air sebagai sumber air. Mata air ini keluar ke permukaan tanah dari wilayah akuifer yang termasuk dalam hidrosfer secara alami ya guys. Keluarnya air tanah menjadi mata air seperti ini bisa karena wilayah akuifer yang terbatas tuh. Belum lagi kalau kondisi permukaan air tanah lebih tinggi dari tempat keluarnya air, makanya mata air banyak terdapat di daerah perbukitan atau pegunungan ya guys. Guys, masih bakal main-main dengan air nih. Sekarang kalian akan kita ajak ke pantai nih. Di Sulawesi Utara, banyak banget spot-spot pantai yang ganteng permanen. Banyak yang masih sepi, masih asli, dan belum banyak yang tahu lokasinya loh. Di sini ada pantai yang cukup kece, namanya Pantai Kotabunan. Salah satu pantai yang masih gratis guys. Ya udah deh guys, kita ke seberang aja yuk. Ada yang namanya Pulau Nanas tuh. Salah satu pulau yang sering dijadikan tempat wisata oleh anak-anak muda di sini. Disebut dengan Pulau Nanas, konon zaman dulu banyak tumbuh nanas di pulau ini ya guys. Kalau sekarang sih udah nggak ada. Sekarang bukit ini ditutupi oleh pepohonan. Kemudian, hamparan pasir putih bersih yang mengitari pulau ini. Pulau Nanas masih masuk dalam wilayah Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan ya guys. Sebagai kabupaten yang baru mekar, Pulau Nanas dan beberapa tempat lain sebenarnya digadang-gadang sebagai destinasi wisata di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur ini guys. Oh iya guys, sebagian pantai memiliki pasir yang hitam atau coklat, sebagian lagi memiliki pasir putih. Kenapa bisa begitu ya guys? Ada beberapa faktor tuh guys. Pertama adalah jenis bebatuan di sekitar pantai. Pasir adalah material batu yang terkikis, kemudian menjadi pasir. Proses pelapukan batu bisa terjadi karena perubahan suhu, cuaca, angin, dan sebab yang lainnya. Faktor berikutnya adalah material yang dibawa sungai ke muara ya guys. Air yang mengalir dari hulu ke muara sambil membawa material bebatuan yang lapuk ya guys. Proses ini terjadi sampai ribuan bahkan jutaan tahun.
Makanya jenis material dari sungai bisa mempengaruhi warna pasir di tepi lautnya tuh. Faktor lainnya bisa juga dari serpihan bangkai biota laut dan material yang berasal dari gunung berapi. Semuanya bisa mempengaruhi warna pasirnya ya guys. Oh iya, ngomongin soal pantai nih, ada yang bisa jelasin nggak nih bedanya pantai dengan pesisir? Dia udah minta foto loh, ya. Tanggung jawab sini. Kamu tahu nggak sih apa bedanya pantai dan pesisir? Pantai, ya tempat apa gitu, bisa tempat wisata. Tempat wisata. Kalau pesisir? Nggak tahu pesisir. Nggak tahu pesisir? Nggak. Itu loh kalau pagi-pagi habis mandi. Itu sisir, itu sisir, sisir. Itu pesisir. Assalamualaikum. Tahu nggak sih apa bedanya pantai dengan pesisir? Pantai ada pasirnya, Bang. Pantai ada pasirnya. Kalau pesisir? Anyep. Kalau pantai itu dataran yang paling dekat dengan laut. Nah, sedangkan pesisir itu adalah daerah yang dilalui pasang surutnya air laut. Tuh guys, makanya secara nggak langsung, garis pantai dan pesisir memiliki panjang wilayah yang sama tuh. Yang berbeda adalah lebarnya. Soalnya, pesisir kan wilayahnya hanya pada daerah yang dibatasi oleh wilayah pantai saat pasang naik dan saat pasang turun. Guys, kalian masih akan kita bawa keliling Gold Team nih. Masih lihat-lihat soal potensi wisata air juga. Di sekitar Danau Kota Tutuyan, yang sangat dekat dengan komplek kantor pemerintahan kota, ada danau atau telaga yang cukup menggoda loh. Luasnya sekitar 17 hektar. Belum ada pemanfaatan hutan kota ini sebagai tujuan wisata. Padahal panorama yang disuguhkan cakep banget loh guys. Air danau yang jernih, dikelilingi hijau perbukitan. Paling-paling hanya ada beberapa orang warga yang memancing ikan di sini ya guys. Biasanya mereka memancing mujair, belut, sampai ikan-ikan yang lainnya. Oh iya, kalau dari atas seperti ini, ada beberapa tumbuhan hijau yang terlihat jelas mengapung di permukaan air danaunya ya guys. Kalian pasti bakal nebak, kalau yang berwarna hijau dan mengapung ini adalah eceng gondok kan? Hahaha, kurang tepat ya guys. Tanaman liar yang mengapung di danau kota ini adalah kangkung. Kangkung emang gampang banget tumbuh di perairan tawar Sulawesi Utara ya guys. Makanya jangan heran kalau tiap hari kalian bakal nemuin kangkung di menu makanannya. Ada yang mau tahu bahan bakar kompor? Tapi terbuat dari sulingan nira aren. Abis ini ya. Wah, waktu pelajaran fisika nggak masuk ya. Kemana nih nggak masuk nih? Pasti di kantin makan ya. Ya? Hah? Tahu aja. And I'ma give that 5-star experience. Yeah.